Biar coba seru di sini Vini saya akan bahas apakah Katakuri akan ikut bergabung menjadi aliansi Luffy di perang terakhir. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terus pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak mendapatkan informasi yang miss dan setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu villain paling favorit kita juga nih, yaitu Charlotte Katakuri, komandan pertama dari sang Yonko Big Mom yang entah sekarang nih bagaimana keadaannya, terutama setelah kabar dari Big Mom yang kalah di perang Wano. Dan terakhir untuk Katakuri ini, dia malah beradu dengan oven akibat gas buatan Caesar. Di mana di sisi lain, adiknya yang sangat dia sayangi diculik oleh seseorang yang pastinya Katakuri tidak akan tinggal diamkan jika melihat adiknya diculik seperti itu. Dan benar saja mereka pasti langsung tahu tujuan seorang yang menculiknya alias Marcel the Teach aka bajak laut Kurohige. Nah, di video ini kita akan bahas kemungkinan Katakuri akan kembali lagi ke cerita utama dan akan ikut andil di perang puncak Elbaf nanti. Pertama, kita harus ngomong dulu nih masalah timeline, di mana penculikan puding ini terjadi sudah hampir 2 minggu yang lalu. Karena kita juga tahu cerita cover story itu seharusnya paralel dengan cerita utamanya. Yang berarti momen saat puding dan yang lainnya diculik, saat Germa nyelamatin saudaranya itu terjadi di waktu yang bersamaan dengan cerita utama kita. Terutama awalnya adalah pada saat mereka sedang di perang Onigashima. Seperti yang kita tahu, awal cover story ini dimulai di tengah peperangan. Tapi kita juga tahu ternyata ada time skip selama 1 minggu pasca perang Onigashima dan time skip beberapa hari sampai mereka sekarang berada di Pulau Egghead. Makanya kita juga melihat hal yang cukup aneh kan, dimana di cover story ada Van Augur yang sedang bersama Kuzan menculik puding, tapi di chapter yang sama juga kita melihat Van Augur yang sedang bertarung melawan Torao. Nah, itulah distorsi waktu yang terjadi karena jarang-jarang sih Oda ngasih time skip seminggu pasca perang seperti itu. Makanya hal ini akhirnya dapat terjadi. Dimana dengan ini maka telah lewat 1 minggu juga puding berada di kapal Teach. Makanya disitu dia bilang, jika mama masih hidup kalian semua pasti akan binasa. Tapi dijawab oleh Kroco dari Kurohige kalau orang yang ngalahin ibumu sekarang sedang bertarung melawan komandan kami, yaitu Trafalgar. Nah, inilah hal yang sangat menarik. Puding sebenarnya tidak benar-benar tahu keadaan ibunya seperti apa, karena dia ini langsung diculik yang padahal hasil dari perang Wano pun belum keluar. Jadi lagi-lagi itu hanyalah asumsi Puding saja dari koran jika dikatakan Big Mom dikalahkan oleh aliansi yang kita semua tahu. Dimana sejujurnya menurut saya sendiri Big Mom perannya masih belum berakhir, terutama masih ada satu plot hole terkait hubungan dia dan Ras Elbaf, yang itulah salah satu alasan kenapa kita akan bahasnya di video ini. Yang sebenarnya opsi Big Mom mati ini sangat mungkin terjadi, tapi bisa saja sebenarnya dia sudah kembali ke pulau asalnya yaitu Whole Cake Island dalam waktu 1 minggu lebih time skip tersebut. Karena ingat, semua kru Big Mom pun ada di negeri Wano Kuni. Hanya saja mereka ini tidak bisa sampai ke puncak Onigashima karena berkali-kali dijatuhkan saja. Yang jika kita kembali ke bagian Katakuri lagi, dia ini seorang yang sangat menyayangi adiknya. Dengan melihat kotak coklat yang beku semua dan cracker yang seperti itu, dia pasti akan sangat marah sekali. Lagi-lagi karena time skip semua hal yang tadi seharusnya sudah selesai juga, cracker selamat, Katakuri oven kembali semula, dan mereka pasti sudah bersiap untuk mengejar sosok yang menculik adiknya, dan tidak lain dan tidak bukan adalah bajak laut Kurohige, karena tentu saja mereka sadar betul akan kemampuan mata ketiga dari adiknya ini. Nah, lalu kenapa mereka akan beraliansi dengan Babang Torao? Karena seperti yang kita tahu, dia saat ini sedang bertarung melawan bajak laut Kurohige di tengah lautan, yang sepertinya sudah cukup clear lah ya, bukan tugas Lau untuk ngalahin Kurohige. Makanya kemungkinan dia akan kalah ini sangat besar, walau kemungkinan untuk mati sangat kecil. Nah, lalu jika Kurohige ngalahin Lau dan dapat kopi dari Poneglyph yang jadi awal percakapan di pertarungan mereka ini, maka bukankah Kurohige tinggal mencari Road Poneglyph lainnya yang kemungkinan besar dia sudah tahu dan ada hubungannya
hubungannya dengan bajak laut topi jerami. Dan ini akan menjadi paralel dengan cerita kita, Luffy dan kawan-kawannya yang kemungkinan akan pergi juga dari Egghead bersama Vegapunk, yang lagi-lagi saya cukup yakin mereka akan ke Pulau Elbaf, karena sebelumnya kisah Elbaf pun diceritakan terkait Ohara dan yang lain-lainnya. Dan dengan ini tujuan Kurohige akan pergi ke Pulau Elbaf pun karena pasti seseorang sepertinya punya banyak informan di mana di Elbaf bahkan ada Saulo, buku-buku Ohara, dan kemungkinan Rod Poneglyph yang terakhir yang kita tidak tahu keberadaannya dimanapun bisa saja ada di sana. Yang sejujurnya sangat pas sekali dengan Saulo yang masih hidup dan Kuzan yang sekarang ada di pihak Kurohige juga. Dimana untuk kali ini juga sudah pernah saya bahas di video terpisah terkait Kuzan, Saulo, dan juga Kurohige. Dan dimana inilah salah satu build up untuk Great War yang akan terjadi, dimana di satu sisi Luffy dan kawan-kawannya akan pergi ke sana, dan di paralel yang lain kemungkinan Katakuri juga akan mengejar adiknya alias Pudding, dan akhirnya malah bertemu dengan bajak laut Lau yang dikalahkan oleh Kurohige sebelumnya. Tapi kenapa sih Katakuri dan saudara-saudaranya bisa tahu lokasi dari Lau ini? Ingat ya, seharusnya Pudding juga dia mempunyai namanya Vivre Card, dan kita juga tahu ada plot di mana kapal Kurohige yang ada Pudding di tengah-tengahnya akan ditenggelamkan oleh bajak laut Lau yang bisa saja di akhirnya kehilangan Vivre Card-nya di lautan tersebut. Dan orang terdekat yang ada di pulau sana ketika Katakuri dan yang lainnya nyampe adalah akhirnya mereka malah bertemu dengan Lau yang sehabis bertarung melawan Kurohige. Dan disinilah Katakuri yang pastinya tahu semua kisah aliansi Wano Kuni dan yang lain-lainnya yang bahkan Lau sendiri yang ngalahin ibunya, kemungkinan akan menutup emosinya dan lebih bertanya terkait keberadaan Teach saat ini ada di mana. Yang dari sini mereka juga tahu jika tujuannya akan ke Pulau Elbaf dan mengincar topi jerami, yang bukankah kita juga tahu jika Katakuri punya respect mendalam terhadap Luffy Senchou setelah duelnya. Dimana itulah build up kedua dari pihak Toraho dan Katakuri untuk ikut andil di perang Elbaf, apalagi jika ternyata Big Mom ada dan harus ikut juga. Bukankah ada hal yang sangat menarik sekali? Kita tahu pedang Big Mom ini bernama Napoleon, dan kisah tentang Napoleon Bonaparte yang sangat terkenal itu dikatakan jika Napoleon menerima kekalahan besar dalam dua perangnya, yang pertama adalah di Waterloo dan yang kedua di Trafalgar, yang bukankah itu sudah clear sekali dengan nama dari Babang Toraho, yaitu Trafalgar di Waterloo, yang jadi alasan juga kenapa Lau menang melawan Big Mom di Wano Kuni kemarin. Tapi tahu yang lebih menarik lagi, Napoleon dalam kekalahannya tersebut dibuang ke sebuah pulau yang bernama Elba. Ya benar, Elba ini bukankah mirip dengan Elbaf? Menarik sekali. Apakah jangan-jangan nanti Big Mom akan matinya di Pulau Elbaf ini atau bagaimana, kita masih belum tahu. Dimana di sisi lain hanya Lau lah yang punya poneglyph dan tertarik terhadap hal-hal sejarah, tetapi cuma dia juga yang gak punya siapapun untuk menerjemahkan poneglyph tersebut. Untuk Pudding seharusnya ini bisa menjadi satu-satunya opsi terbaik untuk membantu Toraho mengerti hal-hal sejarah dari poneglyph. Karena untuk kasus Kid, mereka ini seperti sudah punya opsi lain terkait seseorang dengan luka bakar yang mereka katakan yang kemungkinan ada hubungannya dengan Jaguar de Saulo yang ada di negeri Elbaf juga. Yang bukankah itu menjadi hal yang sangat menarik. Another paralel yang akhirnya menghubungkan semua hal ke satu pulau terakhir, yaitu Elbaf ini. Dan untuk case pemerintahan dunia sampai ke Elbaf pun sudah pernah saya bahas di video prediksi kemarin. Nah lalu kira-kira pertemuan Luffy dengan Katakuri kembali di Elbaf, apakah ini udah mirip seperti arc Marineford di mana dia bertemu musuh yang akhirnya menjadi aliansinya? Apakah kira-kira Oda akan menggunakan pola yang serupa? Nah jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.